Welcome back to Ibadah Sekolah Minggu. Kali ini dengan Cesasvita. Halo Suyani. Di Ibadah Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. Yuk sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih boleh diberi badan yang sehat dan masih boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah walaupun secara online. Tuhan, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Dan ampuni Tuhan atas dosa kami, biar Engkau layakkan kami untuk boleh memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo Sasita. Elsa bikin kaget. Allah gitu aja kaget. Emangnya kamu ngapain sih kok serius banget mandangin apa? Oh ini loh aku tuh lagi lihat terkagum-kagum dengan ciptaannya Tuhan yang luar biasa. Oh, emangnya kenapa Sasvita? Gini loh kok bisa ya Tuhan itu menciptakan sesuatu hanya dengan firman dan kata-kata. Emangnya harusnya gimana? Biasanya nih kalau kita mau buat sesuatu pasti selalu ada bahannya. Contohnya, contohnya gini nih loh kalau kita mau bikin roti pasti ada tepung, telur, ataupun mentega. Nah, tapi ini Tuhan menciptakan alam semesta, gunung-gunung, bintang di langit hanya dengan firman Tuhan dan kata-kata. Iya ya. Nah, kalau gitu nunjukin apa dong Cesasvita? Apa ya? I know. Allah itu maha besar dan berkuasa. Oh iya, benar Cesasvita. Ingat nggak di Mazmur 95 ayat 1 dan 3. Di mana dikatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Karena di ayat 3 dikatakan, sebab Allah adalah Allah yang besar dan Raja yang besar. Yuk adik-adik kita nyanyikan kebesaran Tuhan kita dengan menyanyikan Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita datang menyembah Tuhan kita. Tuhan Raja Maha Besar. Mari tepuk tangan untuk Tuhan kita. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita datang menyembah Tuhan kita yang Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, ya batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Teman-teman, Tuhan bukan saja Allah yang besar, tapi Allah yang kasih dan adil. Dia rela mati untuk menyelamatkan kita dari dosa. Mari kita memuji Tuhan, to God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord.
bersyukur dipilih Tuhan untuk menjadi milik Tuhan. Oh, tapi tahu nggak Cisas Vita? Kita ini dipilih, walau kita ini nggak layak, kita ini nggak pantas semestinya untuk dipilih Tuhan. Sering aku pikir Tuhan pilih aku karena aku pintar, suaraku bagus, wajahku cantik. Tapi sekarang aku tahu bahwa Tuhan memilih kita hanya karena anugerah Tuhan. Dan sekarang aku mau bersyukur dan berserah penuh kepada Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Mari teman-teman kita nyanyikan Engkaulah Tuhan. Katakan ku rindu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus pagi adik-adik, senang sekali jumpa lagi dengan Lausu Fitri dalam perenungan firman Tuhan pada ibadah online kali ini. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan terus menuntun kami, menyertai kami, memberkati kami sampai saat ini. Sehingga kami masih bisa beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan perenungan akan firman Tuhan, membacanya, memikirkannya, dan bahkan melakukannya. Tuhan tolong setiap kami ya Bapa. Tolong anak-anak-Mu, biarlah Allah Roh Kudus yang memampukan setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan untuk dapat memahaminya. Juga untuk hamba-Mu, biarlah Tuhan tolong, biarlah setiap perkataan yang keluar adalah berasal dari Allah saja. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mohon penyertaan Tuhan. Amin. Nah, adik-adik di rumah, Lause punya adonan roti ya. Adonan roti buat apa nih? Nah, Lause mau buat roti ya. Paling enggak Lause akan bikin apa ya? Lause mau bikin bentuk yang sederhana aja. Bulat
Agak digepengin. Wah. Ini untuk lause. Satu lagi. Bulat lagi Dua, ini untuk anaknya lause. Satu lagi. Ini bentuknya kotak aja. Sederhana. Ini untuk suaminya lause ya, kotak. Nah, ini nanti lause panggang jadi roti yang enak, diolesi dengan topping-topping yang lezat, siap dipanggang. Tunggu sebentar ya, lause akan masukkan dalam oven. Nah, adik-adik di rumah, rotinya sudah jadi. Wow, yang bulat dan yang kotak. Nah, ini lause mau ajak sedikit berimajinasi ya. Semisalnya roti-roti ini bisa ngomong. Misalnya yang kotak ngomong nih, lause aku kok dibentuknya kotak sih? Boring banget, nggak menarik lah. Terus yang bulat ikut-ikutan protes. Aku juga protes. Kenapa aku dibentuk bulat? Nanti aku jadi korban bullying loh, diolokin. Nah ini cuma imajinasi, betul roti nggak bisa ngomong. Tapi semisalnya roti-roti ini memang bisa ngomong. Berhak nggak sih roti-roti ini protes kepada lause sebagai pembuatnya? Berhak nggak adik-adik? Ya nggak berhak. Ini kan roti lause yang bikin. Bentuknya terserah lause. Ini haknya lause untuk bikin bentuknya apa, gitu kan? Nah ini namanya lause berdaulat. Berdaulat atas roti-roti ini. Nah berdaulat ini kata yang penting yang akan kita pelajari hari ini. Berdaulat, walaupun ini soal roti. Tapi hari ini tidak ngomong soal roti, tetapi soal keselamatan. Berdaulat dikaitkan dengan kedaulatan Tuhan di dalam keselamatan. Apa itu? Kita akan belajar bersama ya adik-adik. Nah kita akan buka dari Roma pasal yang ke-9. Adik-adik yang di rumah ada Alkitab silakan dibuka. Roma pasal yang ke-9. Kita tidak akan baca semua ayatnya, kita hanya akan baca ayat 1-8, kemudian ayat 16, kemudian ayat 30-32a. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua ya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ayat yang ke-16 kita baca. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kita masuk ayat yang ke-30. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi, bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita, yang berbahagia setiap kita yang membacanya, merenungkannya, dan bahkan melakukannya adik-adik di rumah. Nah,
Adik-adik, kitab Roma ini adalah kitab surat yang terpanjang yang ditulis oleh Paulus ya kepada jemaat di Roma khususnya. Nah adik-adik, kitab ini memang berisi doktrin atau pengajaran yang kadang-kadang sukar untuk dicerna, sukar untuk dipahami. Tapi hari ini Lause akan mengajak kita bersama-sama belajar sedikit bagiannya supaya kita lebih paham ya tentang kedaulatan Allah. Nah, di dalam perikop yang tadi kita baca adik-adik, kita lihat bahwa Paulus sedang bersedih, berduka cita dengan sangat. Kenapa Paulus berduka cita? Karena bangsa Israel sebagian besar tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menolak Kristus Sang Mesias ini. Jadi Paulus sangat sedih. Kenapa? Karena bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Allah, umat Allah. Tapi kok emannya nggak mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mau terima Yesus. Nah Paulus sedih sekali. Adik-adik kalau mengingat bangsa Israel ini ya, kita lihat ini bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Dari bangsa-bangsa yang ada di dunia, Israel bangsa yang kecil dipilih Allah. Nah kalau kita tahu juga bapa leluhurnya, awal mulanya siapa yang mendapat perjanjian supaya menjadi umat Allah? Adam? Bukan ya, tetapi Abraham. Maka Abraham ini disebut bapa orang percaya. Nah dari Abraham, dia mempunyai anak-anak ya, ada Ismail, ada Ishak dan juga ada anak lainnya. Tetapi dari anak-anak Abraham ini dipilih hanya satu yang menjadi umat pilihan Allah nantinya. Siapa? Ismail? Bukan. Ishak, anak yang dari Sarah. Maka itu yang akan melanjutkan keturunan Abraham menjadi umat pilihan. Nah, kemudian Ishak menikah dengan Ribka. Punya anak, twin, ya, kembar tapi beda. Esau dan Yakub. Esau dan Yakub, siapa yang dipilih? Yakub. Kemudian Yakub punya 12 anak menjadi suku-suku Israel sampai sekarang. Nah, adik-adik, pemilihan ini tidak berdasarkan kelebihan dari orang-orang yang dipilih. Yakub tidak lebih baik dari Esau, tidak lebih suci, tidak lebih pintar, tidak lebih apapun yang membuat dia dipilih oleh Allah. Juga Ishak juga tidak lebih baik dari Ismail atau anak-anak Abraham yang lain. Tapi hanya karena Tuhan memilih. Nah ini disebut kedaulatan Allah, hak Allah yang memilih. Nah adik-adik, kita pun sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah. Nah ini kedaulatan Allah di dalam memilih. Nah mungkin sampai di sini adik-adik akan berkata gini, Lause kok nggak adil ya rasanya ya, kasihan dong orang-orang yang nggak dipilih. Kok nggak dipilih aja semuanya? Namanya juga pilihan, kalau dipilih artinya ya tidak semuanya. Kalau semuanya dipilih berarti bukan pilihan juga, iya kan? Nah adik-adik, sama dengan jemaat di Roma pada waktu itu juga berkata, rasanya kok Tuhan tidak adil ya kalau begitu. Nah terhadap pertanyaan ini Paulus menjawab di ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Nah adik-adik, jelas tidak mungkin kalau Allah itu tidak adil. Paulus katakan mustahil, Allah itu adil. Bahkan Allah itu maha adil. Nah, langsung jelaskan begini adik-adik. Kalau kita ngomong, kita mau keadilan gitu ya. Kalau berdasarkan keadilan, sesungguhnya orang-orang pilihan itu tadi, keturunan Yakub, bangsa Israel, termasuk kita semua yang sudah percaya pada Tuhan. Ini bukan orang-orang yang layak untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada perbuatan baik kita tidak cukup baik untuk menjadi orang pilihan. Kalau berdasarkan keadilan kita semua yang berdosa ini, seperti firman Tuhan minggu lalu katakan setiap manusia itu sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau berdasarkan keadilan, hukuman dari dosa kita, setiap manusia adalah hukuman kekal, maut, neraka. Jadi kalau berdasarkan keadilan tidak ada satupun yang dipilih. Berdasarkan keadilan tidak ada satupun yang diselamatkan. Jadi
kita nggak ngomong soal keadilan karena Allah itu adil. Nah, ketika kita bicara soal pilihan, itu berdasarkan kemurahan Allah. Kita semua yang tidak layak dipilih, kita semua yang tidak layak diselamatkan, kita dipilih karena Allah bermurah hati. Jadi Allah itu adil dan Allah adalah murah hati. Untuk ilustrasinya lah, saya kasih penjelasan seperti ini adik-adik. Contohnya ya, ada sepasang papa mama baru masih muda, belum punya anak. Mereka pergi ke panti asuhan. Mereka kemudian menyumbang banyak mainan, makanan, kemudian di sana mereka menghabiskan 1 hari bersama anak-anak, makan bersama, bermain, bercanda, bersendagura, senang sekali di sana. Nah, sampai di penghujung hari itu, papa mama baru ini ya, sepasang orang tua ini akhirnya memutuskan untuk mengambil 1 anak untuk diadopsi sebagai anak mereka sendiri, untuk dirawat di rumah mereka. Nah, terhadap sepasang papa mama ini, apakah kita bisa mengatakan, loh, dia tidak adil ini. Kenapa kok cuman pilih 1? Kenapa nggak pilih semuanya? Nah, adik-adik hati-hati, kita tidak ngomong tidak adil. Kenapa? Karena sepasang suami istri ini, bapak ibu ini tidak berkewajiban untuk memilih atau mengambil anak itu menjadi anaknya. Tidak berkewajiban, tidak harus. Justru yang kita lihat adalah kedua orang ini bermurah hati. 1 anak yang bukan anaknya diambil untuk jadi anaknya, dipilih. Jadi seperti itu. Nah, adik-adik sama dengan kita semua di sini. Kita dipilih bukan karena kita berhak, bukan karena kita layak. Kita tidak punya golden ticket karena perbuatan baik kita. Kita tidak punya tiket masuk terusan langsung gitu ke surga untuk kita diselamatkan, tidak. Mungkin bagi adik-adik yang merasa cukup baik ini, dosa enggak tahu sih, aku ini loh anak yang sangat baik. Coba tanya mama papaku di rumah, aku nurut, disuruh apa aja mau, bantu mama papa di rumah mau, bersih-bersih mau. Saya nurut loh dosa. Coba tanya Miss sama Mister di sekolah, PR selalu kelar, on time, meskipun online ya. Terus tugas-tugas nilainya bagus semua. Dosa aku ini baik loh. Tanya loh di sekolah minggu, aku selalu aktif ikut sekolah minggu. Kalau ada diskusi, pertanyaan, aku jawab, aku kirim. Aku ini baik loh, sudah pantas dong loh, aku ini dipilih Tuhan, masuk surga, mendapatkan keselamatan. Adik-adik, mungkin kita cukup baik di mata papa mama kita, di mata Miss, Mister di sekolah, bahkan lose di sekolah minggu. Mungkin kita cukup baik, tetapi Allah yang maha tahu apa saja di dalam diri kita, pikiran kita, hati kita, bahkan yang tidak terkatakan sekalipun. Kita semua tidak cukup layak untuk dipilih oleh Tuhan, untuk diselamatkan oleh Tuhan. Nah, untuk yang rasa nggak terlalu baik sudah jelas. Soalnya iya loh, aku ini nggak cukup baik sih, aku sering bantahan orang tua, sekolah minggu juga kadang bolos, kalau online juga kadang males-malesan, kadang malah main game. Nah, jelas merasa tidak layak, memang banyak hal yang kita lakukan tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, ini suatu hal yang harus kita sadari bahwa Allah itu berdaulat bukan berdasarkan perbuatan kita, bukan berdasarkan kebaikan kita. Nah, saya juga mau katakan bahwa gini, pemilihan Tuhan itu tidak otomatis. Tidak otomatis artinya gini, kita berasal dari keluarga Kristen. Misalnya, oh papa mamaku loh seaktif semua, rajin ke gereja, rajin melayani, rajin persembahan. Otomatis aku sebagai anaknya ya pasti diselamatkan dong. Tidak selalu begitu. Saya tahu ada beberapa keluarga-keluarga Kristen yang baik, papa mamanya aktif, melayani. Tapi anak-anaknya ternyata bukan anak-anak yang mau hidup dekat dengan Tuhan. Bukan anak-anak yang mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada yang seperti itu. Jadi keselamatan, pilihan bukan otomatis. Lain lagi juga misalnya dalam keluarga yang katakanlah broken home. Keluarga yang nggak benar. Oh sudah pasti itu nggak diselamatkan, sudah pasti nggak dipilih Allah. Belum tentu juga. Ada banyak kesaksian bahwa orang-orang dipilih dari keluarga yang katakanlah broken home.
Lause punya seorang teman, adik-adik. Teman Lause ini pernah mengatakan seperti ini. Saya ini dari keluarga yang sangat berantakan, bukan keluarga Kristen. Papa mama sering bertengkar, kalau bertengkar waduh sudah sangat menakutkan. Kata-kata kotor, kata-kata kasar keluar semua. Bukan hanya itu, papa mama suka berjudi. Terus saya ini kalau salah sedikit saja juga sudah sering kali dipukul rotan, sudah sering kali saya rasakan. Makian, umpatan, sudah sering kali saya dengar. Keluarga saya kacau, berantakan. Bukan hanya itu, teman Lause ini bilang, saya juga tinggal di lingkungan yang tidak baik. Keluar rumah sudah banyak orang berjudi, mabuk-mabukan, minum-minuman keras. Apakah saya anak yang baik? Tidak, saya juga terpengaruh oleh keluarga, oleh lingkungan. Tapi herannya, hal yang menakjubkan, saya dipilih Tuhan. Saya diizinkan untuk menerima Tuhan, saya diperkenalkan tentang Tuhan Yesus. Dan saya menerima Tuhan Yesus. Ini anugerah, ini luar biasa, saya tidak layak. Saya dari keluarga seperti ini, dari lingkungan seperti ini. Tapi saya diterima, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anaknya. Nah adik-adik, kita tahu pemilihan itu bukan otomatis. Pemilihan itu adalah hak Allah, bukan upaya kita. Tapi kedaulatan Allah. Allah memilih siapapun yang Dia pilih. Seperti di ayat yang ke-20 dan ke-21 yang mengatakan bahwa kita tidak bisa berbantah dengan Allah dengan mengatakan tidak adil. Karena Allah ini seperti tukang periuk. Tukang periuk itu tukang yang membentuk atau membuat perabot-perabot dari tanah liat. Nah, tukang periuk bisa membentuk apa saja seperti yang dia bentuk. Seperti Lause tadi bikin roti ya terserah Lause. Mau bentuk kotak, mau bentuk bulat ya terserah. Mereka ini tidak bisa protes. Juga sama, tukang periuk tidak bisa diprotes oleh pot-pot buatannya, oleh belanga buatannya. Tidak, terserah dari tukang periuknya. Terlebih lagi Allah adik-adik. Allah yang berdaulat, Allah yang punya hak untuk mengatur segala sesuatu, adalah Allah yang mengasihi kita semua. Nah kalau kita dipilih jelas itu bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi respon kita? Sudah pastinya ya, sudah seharusnya yang jadi respon kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan terima kasih, saya ini tidak layak. Saya ini tidak lebih baik dari yang lain, tapi Tuhan pilih saya. Saya bersyukur, saya mau gunakan setiap waktu yang ada, yang Tuhan berikan untuk hidup dekat dengan Tuhan, untuk bahkan melayani Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Kiranya kita semua diberkati dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk pemilihan-Mu atas kehidupan kami. Kami orang-orang yang patut dimurkai oleh Tuhan. Berdasarkan keadilan Tuhan, sungguh tidak ada hak sedikit pun di dalam diri kami untuk kami diselamatkan, untuk kami dipilih. Tapi dalam kedaulatan-Mu ya Tuhan, dalam kasih-Mu yang besar untuk kami ya Tuhan, Engkau memilih dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami yang sudah dipilih tidak menyia-nyiakan pilihan yang Allah berikan. Biarlah kami hidup seturut seperti kami sungguh-sungguh adalah anak Allah yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita terambil dari Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Saya akan bacakan ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita hafalkan ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Wow, ternyata Lause, Tuhan itu luar biasa loh. Luar biasanya apa? Tidak hanya memiliki dunia, tapi juga menciptakan kita. Yes, benar. Cita pernah ingat nggak yang dikatakan di 1 Korintus 10 ayat 26? Di mana bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan.
Nah, itu termaksud kita manusia adalah milik Tuhan. Jadi kita dipilih Tuhan untuk menjadi umatnya. Bahkan nih Cita-Cita, nafas kita dan hidup kita adalah milik Tuhan. Karena itu kenapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang Lause ya, aku tuh takut kalau misalnya nih virus corona itu menyerang aku yang rusak dan jahat itu. Iya, tapi aku tetap belajar untuk percaya karena Tuhan yang memiliki dan berdaulat atas hidup kita. Yuk teman-teman, kita nyanyikan lagu Di Setiap Napasku. Teman-teman, sampai di sini ya kebaktian kita. Yuk tetap berserah kepada Tuhan yang berkuasa dan berdaulat akan hidup kita. Sampai jumpa kembali di ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online.